Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi dengan judul Urgensi BK Membantu Mahasiswa dalam Menghadapi Era Globalisasi. Baiklah, pertama-tama, dari segi arti menurut KBBI, arti urgensi itu sendiri adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana urgensinya bimbingan dan konseling dalam membantu mahasiswa menghadapi era globalisasi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya era globalisasi adalah keadaan di mana semua hidup serba teknologi. Pekerjaan manusia melibatkan alat-alat elektronik yang canggih dan jaringan online, seperti gadget. Oleh karena itu, sebagian besar bersosialisasi lewat daring, tak terkecuali oleh mahasiswa itu sendiri, yang mungkin sudah kecanduan dengan yang namanya gadget, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang dengan sangat mudahnya dapat diakses dengan gadget. Kemajuan teknologi seperti ini tentu membawa dampak perubahan baik negatif maupun positif. Adapun beberapa contoh perubahan positifnya ialah yang pertama, informasi mudah diakses sehingga tidak tertinggal info. Kemudian, lebih mudah mengetahui banyak hal termasuk peristiwa-peristiwa di luar negeri sekalipun, dan memudahkan kita untuk mengakses pembelajaran dan menghemat biaya transportasi seperti pembelajaran yang dilakukan saat pandemi ini. Adapun perubahan-perubahan dari sisi negatifnya ialah yang pertama, silaturahim di antara sesama menjadi renggang dikarenakan komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Kemudian, kecanduan gadget sehingga banyak waktu yang terbuang hanya untuk bermain gadget, dan penurunan dari segi kualitas ilmu karena segala hal diakses dengan mudah melalui gadget dibandingkan dengan membaca di dalam buku. Oleh karena itu, harus adanya bimbingan dalam menghadapi era globalisasi ini. Nah, dalam hal ini, bimbingan dan konseling atau BK memiliki peranan yang sangat penting. Nah, selanjutnya apa saja urgensi BK membantu mahasiswa dalam menghadapi era globalisasi? Dalam menghadapi era globalisasi, tentu akan terjadi yang namanya perubahan-perubahan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan bimbingan dan konseling dalam menghadapinya, terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen of change yang sudah semestinya mengawali perubahan-perubahan tersebut dengan hal-hal yang positif, terutama di era yang serba canggih dan berkemajuan seperti saat ini atau yang kita kenal dengan era globalisasi. Bimbingan dan konseling yang kemudian kita singkat dengan BK di lingkungan pendidikan merupakan bentuk pelayanan bantuan kepada peserta didik yang dalam hal ini lebih spesifik kepada mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok agar bisa menjadi orang yang mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Program pelayanan BK berusaha untuk dapat menemukan antara kemampuan individu dan cita-citanya serta dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Secara optimal, BK juga sangat membantu dalam membimbing melalui kepribadian, sosial, belajar, maupun karir seorang mahasiswa melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung. Layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan bakat sejak dini dari mengenal tipe belajar, hobi, dan passion. Selain itu, BK merupakan suatu upaya bantuan terhadap individu untuk membantu mengoptimalkan perkembangan dalam kehidupannya, serta membimbing individu agar mengetahui atau mengerti dirinya sendiri, mengarahkan, merealisasi, mengembangkan potensi, serta mengaktualisasi dirinya sendiri dan juga melalui tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Urgensi BK mengacu pada perkembangan serta kemajuan teknologi yang mutakhir. Salah satunya adalah penggunaan alat atau media komunikasi serta informasi elektronik baik secara online maupun offline.
Penggunaan media teknologi yang mutakhir akan senantiasa merubah gaya serta penerapan BK yang konvensional. Sebagaimana tujuan dari kemajuan teknologi yaitu untuk mengefisienkan atau mempermudah akses informasi, maka penerapannya dalam BK juga mengacu pada cara yang sama tanpa mengubah konteks dari BK tersebut. Alat-alat atau media dalam akses informasi di era global ini sangat beragam dan mutakhir, seperti telepon, komputer, internet, dan media lainnya yang langsung atau tidak langsung. Maka semua media teknologi tersebut akan mempermudah akses pemberian bantuan terhadap individu jika dimanfaatkan secara tepat guna dan terlatih. Oleh karena itu, profesional di bidang BK yang selanjutnya disebut dengan konselor dituntut untuk dapat menggunakan serta terlatih dalam penggunaan dan penerapan konseling melalui media teknologi. Salah satu upaya BK yaitu memfasilitasi klien dalam mengembangkan potensi serta memahami dirinya juga mengoptimalkan perkembangannya. Maka dari itu, pada era global ini atau era serba teknologi ini, BK juga dituntut untuk menyesuaikan terhadap keadaan agar selalu dapat membantu klien di zaman yang semakin berkembang ini. Maka dari hal tersebut, penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam BK menjadi suatu urgensi tersendiri dalam penyesuaian kondisi zaman atau era yang sangat global. Salah satu yang menjadi pertimbangan perlunya BK menyesuaikan terhadap era yang global serta serba teknologi tersebut, yaitu pertimbangan dampak dari era globalisasi itu sendiri. Pemanfaatan teknologi di zaman globalisasi menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam kegiatan BK. Oleh karena itu, hal ini diharapkan menjadi efektif untuk membantu individu dalam perkembangannya, serta optimal dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman tanpa terpengaruh oleh pengaruh negatif dari kemajuan zaman tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari materi urgensi bimbingan dan konseling membantu mahasiswa dalam menghadapi era globalisasi. Berikut kesimpulannya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas bagi kegiatan sebagai sektor kehidupan dan telah menyentuh layanan bimbingan dan konseling. Masuknya teknologi informasi ke dunia pendidikan sangat membawa pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bentuk atau metode pembelajaran yang tidak selalu dilaksanakan di dalam kelas dan juga tidak membuat jenuh mahasiswa karena kebutuhan informasi secara cepat dan mudah. Di samping itu, pola pikir, wawasan pengetahuan, dan skill lebih cepat berkembang. Teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Layanan tersebut saat ini pada zaman semakin berkembang. Tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada. Tujuannya adalah tetap memberikan bimbingan dan konseling dengan cara-cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak membatasi tempat, tetapi juga tetap memperhatikan asas-asas dan kode etik dalam bimbingan dan konseling.